apa yang saya kecanduan rokok kah, atau kecanduan gadget, atau kecanduan yang lain. Saya pengen keluar dari kecanduan itu. Itu yang pertama harus dilakukan. Yang sering terjadi sebetulnya orangnya malah kan gak mau nih. Saya gak mau lepas dari rokok, saya gak mau lepas dari gadget. Yang inginnya orang tuanya atau orang di sekitarnya itu. Nah itu. Nah, banyak anak muda sekarang itu yang mulai mencoba-coba. Biasanya yang pertama itu awal-awal rokok ya. Nah, ini kebanyakan orang tua itu suka apa ya? Suka mengeluh ketika anaknya ini kecanduan rokok. Nah, kecanduan rokok ini bisa nggak sih di treatment dengan sujok untuk mengatasi kecanduannya, dikurangi lah minimal, apalagi bisa lepas dari rokok itu. Bisa nggak, Kang? Oke. Di beberapa video yang lalu pernah saya diskusi, mungkin ada di video Sujok TV ya, kita bincang-bincang dengan Pak Herija, dengan founder Sujok Indonesia, kita membahas tentang kecanduan rokok. Sebetulnya kecanduan itu bukan hanya kecanduan rokok, Kang, untuk saat ini. Banyak ya. Kecanduan itu kan bisa kecanduan rokok, bahkan Iya. sekarang itu kecanduan gadget pun sekarang bisa itu. Orang kecanduan gadget itu. Iya, betul betul. Itu. Jadi selain rokok, itu gadget pun wah, saking fokusnya. Itu kan apalagi sekarang ada game, banyak game gitu kan. Anak kecil Iya, pun udah mabar di kebanyakan mana-mana. game, udah hafal gitu kan. Nah, sebetulnya itu kalau kita pembahasan di sebelumnya tentang kecanduan ini bukan hanya kecanduan rokok tapi kecanduan yang lain pun gitu kan. Itu kan di dalam otak itu ada namanya apa ya kalau bahasanya. Intinya tentang kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dalam otak itu berarti Hmm. ada yang kurang sehingga diisi oleh gadget gitu kan, kesukaannya itu kebahagiaan. Oh Jadi iya. kalau saya pegang gadget bahagia gitu, ataupun ketika saya merokok merasa bahagia atau stresnya berkurang. Nah, Hmm, kalau untuk dari sujud betul. sendiri sebetulnya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika kita kecanduan sesuatu gitu kan, dari dalam diri dulu sebelum kita ke treatment, itu dari dalam diri dulu nih. Saya pengen lepas dari kecanduan tersebut. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita harus mengajak meniatkan, oh saya pengen terlepas dari apa yang saya kecanduan rokok kah, atau kecanduan gadget, atau kecanduan yang lain. Saya pengen keluar dari kecanduan itu. Itu yang pertama harus dilakukan. Yang sering terjadi sebetulnya orangnya malah kan gak mau nih. Saya gak mau lepas dari rokok, saya gak mau lepas dari gadget. Yang inginnya orang tuanya atau orang di sekitarnya itu. Nah itu agak susah, Kang. Jadi harus dari dalam diri sendirinya, bukan dari orang lain gitu di luar dia. Harus Nah, ada niat dalam diri pribadi berarti ya. harus niat pribadi yang paling utama. Nah setelah kita punya niat dari pribadi, baru lakukan. Nah, baru setelah kita dilakukan, ada beberapa teknik yang bisa kita diobatin. Salah satu diantaranya titik otaknya. Di sini kita di titik otak ya, kalau pakai koresponden dasar dikuatkan. Salah satunya bisa dengan cara pakai pijatan, akupresur, atau kita bisa pakai warna, bisa pakai biji atau yang lainnya. Jadi bisa ketika kita tadi udah ketahuan tekniknya, jadi kita medianya mau pakai apa nih? Pertama yaitu kita kuatkan di titik otaknya, karena otak adalah sumber otak itu kalau dalam Siski itu ada namanya emosinya itu bahagia. Berarti untuk menguatkan bahagianya adalah di titik otaknya. Itu teknik yang pertama. Kalau pakai warna berarti kita pakai warna orange di titik otaknya. Nah, selain di otak biasanya kalau masalah hubungan dengan emosi tadi sebenarnya kan biasa emosi bahagia ya, untuk menang bahagia. Iya. Biasanya kita ditambah selain otak, jantung sama ginjal. Biasanya kita itu semuanya dikuatkan. Tapi untuk awal-awal coba ketika kita udah niat berhenti dan kita pengen menguatkan atau istilahnya otak kita biar lebih fresh adalah sering di treatment dari segi titik otaknya, Kang, di sini. Kalau menggunakan korespondensi dasar. Tapi kalau menggunakan isi sistem berarti semua sidik jarinya ini dikuatkan. Semua ujung jari. Itu, Kang. Oke. Itu yang sederhana bisa dilakukan. Iya. Pakai biji bisa, Kang? Pakai biji bisa. Biasanya pakai apa kalau misalkan biji? Kalau biji yang paling mudah untuk otak, yang mudah dicari ya, bisa Iya. juga menggunakan biji kacang hijau juga bisa. Oke, Nah, berarti kalau yang paling simpel sebetulnya yang hmm, nggak kelihatan pakai warna oranye aja, Kang. Di orenin, kasih orange di sini. oh, Atau kalau nggak ada alat, ya udah iya. sambil dipijat aja gini, dipijat-pijat nih. Kelihatan kan dipijat-pijat nih di kepalanya, di ujung-ujung jarinya dipijat di sini. Oke. Gitu. Itu untuk berbagai macam kecanduan Ya ya, bisa tidak salah hanya satunya rokok ya, saja salah ya. satunya dengan
banyak teknik yang bisa lakukan. Ini yang paling dasar yang bisa dilakukan adalah dengan cara menguatkan titik di titik otaknya. Ini jadi nanti kalau kecanduannya lebih udah parah istilahnya, berarti ada Iya. beberapa teknik yang harus kita lakukan gitu Kang. Oke, oke. Iya. Menarik ya kalau misalkan pembahasan seperti ini. Kalau tadi disampaikan di awal mengatasi kecanduan rokok, yang pertama adalah niat. Kenapa orang itu kecanduan rokok, HP, dan lain sebagainya? Salah satunya adalah karena apa yang dia cari ternyata di situ. Contoh, misalkan dia senang main game, senang kumpul bareng teman, dan akhirnya rokok, dan akhirnya kecanduan. Nah, mungkin kesenangan dia di keluarga ya, di rumah, itu tidak didapatkan. Jadi kebahagiaan dia di rumah, rasa nyaman di rumah, itu tidak didapatkan. Makanya hal itu dia mencari-cari dan ternyata hal buruklah yang terjadi. Makanya ketika anak itu kecanduan, dicari terlebih dahulu. Kenapa anak itu bisa suka dengan game atau rokok dan lain sebagainya? Nah, barangkali dari keluarganya ada yang salah gitu ya. Dari segi komunikasi antara anak dan keluarga mungkin kurang. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki dan nanti anak pun sedikit demi sedikit juga mulai mengkondisikan diri karena pasti tahu bahwasannya apa yang dia lakukan ini salah seperti itu. Itu mungkin ya kalau misalkan saran dari saya.